warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk melakukan latihan soal PPKN kelas 8. Terdapat latihan soal, jawablah dengan tepat. Soalnya 1. Mengusahakan agar sila-sila Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti di sini ada 4 jawaban. Jawaban pertama, menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jawaban yang kedua, mempertahankan Pancasila. Jawaban yang ketiga, menghayati Pancasila. Jawaban yang keempat, menghargai Pancasila. Mari kita kaji secara cermat. Mengusahakan agar sila-sila Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti kata kunci di sini adalah laksanakan. Berarti melaksanakan sama dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jawabnya adalah A. Soal berikutnya, menghargai harkat dan martabat sesama, meringankan beban orang lain merupakan sikap positif sila yang keberapa? Kata kuncinya adalah harkat dan martabat sesama. Ini terkandung dalam prinsip keadilan. Sedangkan sila Pancasila yang terdapat sila keadilan adalah sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sini ada martabat sesama. Kata kuncinya martabat sesama, terdapat kata kemanusiaan dan keadilan. Berarti jawabnya adalah sila kedua. Soal berikutnya, mengedepankan suka hidup bekerja keras, menghargai karya orang lain, serta menghargai prestasi kerja merupakan sikap positif sila yang keberapa? Di sini kita kaji. Mengedepankan suka hidup bekerja keras, menghargai karya orang lain, serta menghargai prestasi kerja merupakan sikap positif, yaitu sila. Di sini ada kata-kata bekerja keras, menghargai karya orang lain. Kita berarti berusaha untuk melakukan keadilan, yaitu sifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal berikutnya, percaya dan menjalankan perintah agama dan berbuat baik terhadap sesama adalah sikap positif sila yang jelas. Ini di sini ada menjalankan perintah agama. Yang berhubungan dengan agama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang tepat di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam tata urutan peraturan adalah peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jawabnya. Soal berikutnya, sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari, kita analisa jawaban pertama, 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. 2. 1 pembukaan, 2 batang tubuh. 3. Jawaban ketiga, 1 pembukaan, 2 batang tubuh, 3 penjelasan, serta 3 pasal aturan peralihan dan 3 pasal aturan tambahan. Jawaban yang keempat, 1 pembukaan, 2 batang tubuh, 3 pasal aturan peralihan dan 3 pasal aturan tambahan. Kita analisa, jawabnya adalah
Karena ini sebelum diamandemen adalah 1 pembukaan, 2 batang tubuh, dan 3 penjelasan. Soal berikutnya, perubahan Undang-Undang Dasar tersebut selalu mensyaratkan adanya tata cara khusus yang berbeda dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tata cara khusus adalah makna syarat yang sangat sulit dari perubahan Undang-Undang Dasar biasa merupakan sifat Undang-Undang Dasar, yaitu undang-undang bersifat rigid. Kemudian berikutnya sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai sifat mengikat. Artinya mengikat penduduk, pemerintah, lembaga negara, semua warga negara, penduduk, pemerintah, dan lembaga negara. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang keempat. Yang dimaksud karakteristik ideologi Pancasila adalah karakteristik, kata kuncinya adalah ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia, khas yang dimiliki Pancasila. Ciri khas yang dimiliki Pancasila, ciri khas yang dimiliki falsafah negara, ciri khas yang dimiliki dasar negara. Oke. Menggunakan kata kuncinya adalah karakteristik. Di sini pengecohnya cukup banyak. Ideologi Pancasila. Ini kata kuncinya adalah ideologi Pancasila. Berarti ciri khas yang dimiliki Pancasila. Jawabnya adalah jawaban yang kedua. Jadi jelas, karakteristik ideologi Pancasila adalah ciri khas yang dimiliki Pancasila. Mengapa tidak ciri khas yang dimiliki dasar negara? Karena dasar negara itu ada 2, yaitu dasar negara landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau di sini soalnya berbunyi karakteristik ideologi Pancasila, berarti ciri khas yang dimiliki Pancasila. Soal berikutnya mampu menjawab tantangan zaman dengan perubahan peradaban manusia merupakan sifat undang-undang tertulis, yaitu menjawab tantangan zaman, berarti fleksibel atau luas atau supra. Jawabnya jawaban yang kedua. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Pernyataan berikut adalah benar atau salah. Kita ulang sekali lagi, hukum dasar adalah aturan dasar. Ini benar sekali, yang dipakai sebagai landasan dasar. Berarti pernyataan berikut adalah benar. Berikutnya, Pancasila sebagai acuan dalam menyusun etika kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila, paradigma pembangunan, maksudnya sebagai jawaban pertama, kerangka fikir, sumber nilai, orientasi, dasar sumber, asa, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu badan tertentu. Jawaban yang kedua, sebagai kerangka bertindak, sumber, inspirasi, orientasi dasar, sumber asa, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, sebagai kerangka fikir, sumber nilai, orientasi menyeluruh, sumber asa, arah, kepentingan dari satu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Yang jawaban keempat, sebagai kerangka fikir,
sumber nilai, orientasi dasar, sumber asa, arah, dan kepentingan dari suatu perkembangan perubahan, serta hasil dalam suatu bidang tertentu? Jawabnya adalah yaitu yang terkandung dalam semua. Di sini kata kuncinya adalah etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat, yaitu sebagai kerangka fikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asa, arah, tujuan, dan suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu. Jawabnya adalah yang pertama. Berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS. Ketiga, Undang-Undang Dasar sementara. 4, Undang-Undang Dasar 45 serta amandemen urutan waktu periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dilakukan adalah yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua Konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang sementara atau tahun 1750. Undang-Undang Dasar setelah amandemen urutan waktunya berarti 1, 2, 3, 4. Jawabnya adalah 1, 2, 3, 4. Nilai Pancasila pada hakikatnya kebenaran tidak hanya diakui oleh bangsa Indonesia saja, melainkan diakui oleh bangsa lain. Hal ini menunjukkan Pancasila bersifat universal, menyangkut semua bangsa dan negara, bahwa nilai kebenarannya berlaku umum, universal. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. 2. Sebagai alat kontrol. 3. Pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. 4. Sebagai alat penentu. 2. Sebagai hukum dasar. 1. Sebagai hukum dasar. 2. Sebagai alat kontrol. 3. Pengatur tentang cara kekuasaan itu disusun, dibagi, dikelola, dilaksanakan. Sebagai alat evaluasi. Alat evaluasi ini salah, yang penentu betul. Kemudian 1 sebagai hukum tertulis, 2 sebagai alat kontrol. Ini jelas salah, berarti jawabnya adalah jawaban yang pertama. Demikian sekilas latihan soal dan ulasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.